Sekarang kita masuk ke modul 8, yaitu bagaimana kita melakukan penerapan manajemen dasar pengelolaan usaha mikro dan kecil. Ya, ini penting banget, ini good corporate governance-nya nih. Ada beberapa hal yang kita penting yang kita ketahui adalah goal target kita itu dibagi dengan beberapa area. Ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah area yang pertama adalah finance. Ya. Finance ini bagaimana kita lihat, kita bedah laporan keuangannya, kita lihat cash flow-nya terutama, ya, karena cash flow ini penting banget, aliran darah dalam bisnis, ya kan. Kita ini yang termasuk yang paling terakhir, awal tapi yang terakhir. Strateginya bisa mengikuti aspek-aspek lainnya. Kita tunda dulu finance untuk melihat untuk strateginya bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi perusahaan kita masing-masing. Yang kedua, kita bicara yang marketing. Nah, ini marketing seperti yang pernah kita gambarkan, Anda cek lagi segmentasi, targeting, dan positioningnya apakah masih relevan, brandnya apakah sudah baik, ya kan, atau baru mulai, dan 4P ya, ada produk, price, harga, place, tempatnya, dan promosinya seperti apa. Dan kalau yang baru untuk di sini adalah tentang sales nih. Bagaimana kita mengelola 5 ways-nya, itu bicara apa? Bagaimana tadi saya bilang keuangannya. Dari profit ini kita akan didapat dari mana? Revenue, ya, dari revenue, pendapatan. Omsetnya dapat dari mana? Customer, tentu saja customer yang aktif. Nah, di situ kita akan cari tahu urutannya bagaimana kita bisa menjadi customer baru, ya, kemudian kita ubah dia menjadi customer yang benar-benar baru dan memberikan kontribusi. Kemudian setelah jadi customer yang aktif, kita dorong dia bagaimana bertransaksi, ya, seberapa rupiah yang dia hasilkan dan seberapa sering dia memberikan rupiah kepada toko kita atau usaha kita. Itulah yang mengatakan omset. Omset kita kali dengan marginnya, keuntungan kita, ya. Katakan kita revenue 500.000, modal kita itu 400.000, maka ada selisihnya 100.000, maka 100.000 dibagi 500.000, profit margin kita itu sebesar 20%. Dan itu akan tercermin tadi di laporan keuangannya. Ya, kita lihat apakah tercatat dengan baik atau malah lenyap begitu saja. Oke, dan aspek yang berikutnya keempat adalah operasional. Anda perlu cek juga nih, Anda perlu, kalau tidak bisa, bila perlu Anda harus investigasi. Anda visit bagaimana di daerah manufakturnya, dari barang diterima, kemudian diolah, bahan work in prosesnya, secara proses itu bagaimana dari satu step ke step yang lain, kemudian sampai di barang finish good-nya. Di finish good juga Anda harus periksa sejauh mana tanggung jawab perusahaan menjaga barang-barang habis produksi, ya kan, misalnya barang-barang yang seringkali, ya, tentang makanan bisa terganggu oleh hama, tikus, yang lain-lainnya, penempatan macam-macam, itu perlu Anda perhatikan. Jangan-jangan di prosesnya bagus, tapi di pada penyimpanan ya malah itu menjadi PR bagi kita untuk menyelesaikannya. Dan di luar itu kita harus juga kita assess, sampling berapa orang tentang pekerja di sana, human resource-nya. Apakah mereka tahu tadi visi misi perusahaan? Apakah mereka tahu targetnya dia hari ini, harian, mingguannya, bulanannya, minimal sampai bulanan. Karena kalau lebih dari itu mungkin kita tidak bisa mendapatkan data sampling yang bagus. Anda juga bisa sampling ke kantornya, itu data manager up, ya. Kita juga boleh baru balik ke finance lagi. Bagaimana tentang kompensasi and benefit-nya. Oke. Nah, itulah tips dari saya bagaimana kita bisa mengelola, ya, good governance-nya, bagaimana kita mengelola usaha mikro dan kecil kita. Oke, dari saya Coach Surya Rahmanu, sukses untuk Anda.